sound unsafe for us now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Aina Mardia. I am a student in English Department STKIP Al-Maksum TBI 1B. Video ini sebagai tugas mata kuliah agama di Prodi Bahasa Inggris. Baiklah, saya akan menceritakan awal mula konflik antar Palestina dengan Israel. Setelah Perang Dunia Pertama, Palestina berada di bawah kekuasaan Inggris yang saat itu Palestina didominasi dengan dua bangsa, yaitu mayoritas bangsa Arab dan minoritas bangsa Yahudi. Untuk waktu yang cukup lama mereka hidup berdampingan, namun akhirnya komunitas internasional meminta Inggris untuk mendirikan rumah bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Pada tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour mengirimkan sebuah surat kepada tokoh Yahudi Inggris Lionel Walter Schwarzschild yang berisi dia berjanji akan mendirikan rumah bagi bangsa Yahudi di Palestina. Surat ini dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Dan di antara tahun 1936 sampai 1948, Inggris mendukung perpindahan besar-besaran bangsa Yahudi ke Palestina, karena itulah yang memicu ketegangan rakyat di Palestina. 1936 sampai 1939 terjadi pemberontakan terhadap Inggris dan para pendatang. Namun, Inggris merespon ini dengan penindasan yang cukup brutal, termasuk penangkapan massal dan penghancuran rumah warga di Palestina. Ribuan orang tewas di pertempuran ini karena dianggap terorisme. Pada tahun 1948, PBB membentuk resolusi 181 yang mengajukan pembagian Palestina menjadi dua bagian. Namun bangsa Arab menolak karena pembagian 50% tanah Palestina yang akan diberikan kepada bangsa Yahudi termasuk tanah-tanah yang subur, dan pembagian 50% itu terdengar sangat tidak adil bagi mereka karena bangsa Yahudi saat itu hanyalah minoritas. Namun bangsa Yahudi juga menolak pembagian tersebut karena mereka tidak dapat menguasai wilayah Yerusalem. 14 Mei 1948, David Ben-Gurion, ketua YISO Komunis Yahudi di Palestina, mendeklarasikan berdirinya negara Israel di Museum Tel Aviv. Sehari setelah proklamasi itu, pasukan Zionis memulai operasi militer untuk menghancurkan kota-kota dan desa-desa Palestina untuk memperluas perbatasan negara yang baru mereka bentuk. Sekitar 3.500 desa dan kota hancur, dan korbannya itu sampai 1.500 jiwa, dan juga 750.000 bangsa Arab terusir dari rumah dan tanah mereka. Dan akhirnya rakyat Palestina hidup di bawah kontrol Israel. Pada tahun 1967, Israel berhasil menguasai 78% wilayah Palestina. Pada bulan Desember 1987, masyarakat Palestina melakukan perlawanan di Gaza. Ini dilakukan setelah 4 warga Palestina tewas saat truk Israel bertabrakan dengan 2 van yang membawa pekerja Palestina. Protes menyebar ke tepi barat dengan pemuda Palestina melemparkan batu ke tank dan tentara Israel. Inilah yang menjadi awal terbentuknya gerakan Hamas, yaitu Ikhwanul Muslimin, yang melakukan perlawanan bersenjata pada Israel. Israel tak tinggal diam dengan melakukan sejumlah aksi seperti pembunuhan mendadak, penutupan universitas, deportasi aktivis, dan penghancuran rumah. Perlawanan itu berakhir setelah adanya perjanjian Oslo pada tahun 1993. Saat itu juga dibentuk pemerintahan sementara di wilayah pendudukan tepi barat di jalur Gaza, Otoritas Palestina PA. Perlawanan kedua terjadi 28 September 2000. Saat itu pemimpin oposisi Partai Likud, Israel Ariel Sharon, melakukan kunjungan provokatif ke kompleks Masjid Al-Aqsa. Bentrok terjadi menewaskan 5 warga Palestina dan melukai 200 orang selama 2 hari. Selain itu juga memperluas pemberontakan bersenjata. Sejak saat itu, Israel diketahui terus-menerus melakukan serangan militer berkepanjangan di Gaza, yakni pada 2008, 2012, 2014, dan 2021. Ini membuat banyak warga Palestina meninggal, termasuk anak-anak. Selain itu juga menghancurkan ribuan rumah, sekolah,
gedung perkantoran. Pada 7 Oktober 2023 jam 6 pagi, Hamas menyerang Israel dengan meluncurkan 5.000 rudal ke Israel. Sekitar 1.400 warga Israel tewas dan 4.562 lainnya luka-luka. Israel langsung menanggapi hal ini dengan penyerangan balik, serta melakukan pengepungan menyeluruh di Gaza sehingga rakyat Gaza tidak memiliki makanan, air, listrik, dan gas. Namun, ternyata Israel tidak hanya menyerang pasukan Hamas saja, melainkan juga menyerang kota Jenin di West Bank yang tidak ada Hamas sama sekali. Israel juga secara spesifik menyerang sebagai fasilitas umum, sekolah, rumah sakit, universitas, dan tempat ibadah, yang mengakibatkan banyak warga sipil, mulai anak-anak, orang dewasa, lanjut usia menjadi korban. Dengan pemboman besar-besaran itu, Israel telah melanggar Konvensi Jenewa yang sudah mereka tanda tangani sendiri. Konvensi Jenewa ini menjadi tujuan ukuran standar memperlakukan korban perang seperti warga sipil, tahanan perang, dan tentara dalam kondisi lemah. Israel juga telah melanggar hak asasi manusia atau Atuta Roma tahun 1998. Maka Israel sudah melakukan 2 pelanggaran kejahatan kemanusiaan. Lantas, pantaskah kita menyebut Hamas sebagai teroris? Hamas hanya memperjuangkan hak dan keadilan Palestina. Mereka dijajah, dibantai, dan dibumi hanguskan. Seharusnya di tahun 2023 ini sudah tidak ada lagi namanya penjajahan, apalagi penghapusan satu ras dengan sangat brutal. Seharusnya satu dunia menjerit untuk tidak mendukung penjajahan. Lalu upaya apa yang bisa kita lakukan untuk Gaza di Palestina? Bantu mereka menyuarakan ketidakadilan dan hak mereka melalui sosial kita. Kemudian menurunkan ekonomi Zionis dengan cara memboikot produk-produk dan brand-brand mereka. Dan jangan lupa untuk terus mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Semoga Allah memberi kemenangan kepada mereka. Amin Allahumma amin. Sampai sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.